sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan dalam manajemen operasi. Pengertian peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan melemparkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk itu dapat dibuat dalam kualitas yang tepat. Peramalan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal, sehingga berdasarkan data dari waktu historis, peramalan menggunakan teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun informal. Kegiatan peramalan merupakan kegiatan integral dari pengambilan keputusan manajemen. Peramalan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti atau intuitif. Peramalan memiliki sifat saling ketergantungan antara divisi atau bagian, kesalahan dalam proyeksi, persediaan, dan sebagainya. Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat. Yang pertama, pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Dua, pemilihan teknik peramalan yang tepat akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang mencakup horizon terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 1 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Umumnya mencakup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan penjualan, perencanaan, dan anggaran produktif, anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi. 3. Peramalan jangka panjang. Umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelajaran modal, lokasi dan pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Faktor lain yang harus dipertimbangkan saat membuat peramalan penjualan, terutama peramalan penjualan jangka panjang, adalah siklus hidup produk. Penjualan produk dan bahkan jasa tidak terjadi pada tingkat dan konstan sepanjang hidupnya. Hampir semua produk menghasilkan melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama, perkenalan, yang kedua, pertumbuhan, yang ketiga, kematangan, dan keempat, penurunan. Jenis peramalan. Organisasi pada umumnya menggunakan 3 tipe peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. 2. Peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. 3. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk untuk layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan, yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Pendekatan peramalan. Terdapat 2 pendekatan umum peramalan, sebagaimana ada 2 cara mengatasi semua model keputusan. Yang pertama adalah menganalisis kuantitatif dan yang kedua adalah analisis kuantitatif. Yang pertama, peramalan kuantitatif. Peramalan yang menggunakan 1 atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. 2. Peramalan subjektif dan kualitatif. Peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti instruksi pengambilan keputusan,
emosi, penggambaran pribadi, dan sistem nilai. Beberapa perusahaan yang menggunakan satu pendekatan dan kedua perusahaan lainnya menggunakan pendekatan yang lain. Pada kenyataannya, kombinasi dari keduanya merupakan paling efektif. Langkah-langkah untuk melakukan suatu peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dan peramalan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. 3. Pengumpulan data. 4. Menganalisis data. 5. Estimasi dan model sementara. 6. Evaluasi model sementara dan revisi model. 7. Penyajian ramalan sementara kepada manajemen. 8. Pembuatan revisi final. 9. Pendistribusian hasil peramalan. 10. Penentuan langkah-langkah pemantauan. Model peramalan. Pengertian model peramalan yaitu suatu cara atau teknik dalam memperkirakan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Kegunaan dari model peramalan adalah membantu dalam mengadakan pendekatan analisis terhadap pola data pada masa yang lalu. Model kuantitatif intrinsik sering disebut juga sebagai model-model deret waktu. Model deret waktu yang populer dan umum diterapkan dalam peramalan permintaan adalah rata-rata bergerak, pemulusan ekspresional, dan proyeksi kecenderungan. Model kuantitatif ekstrinsik sering disebut juga sebagai model kausal, dan yang umum digunakan adalah model regresi. Model regresi linier. Model analisis regresi linier adalah suatu metode populer untuk berbagai macam permasalahan. Menurut Harding, dua variabel yang digunakan, variabel X dan variabel Y, yang dirumuskan memiliki kaitan satu sama lain dan bersifat linier. Rumusan perhitungan regresi linier yaitu sebagai berikut. Keterangannya, Y sama dengan hasil peramalan, N periode, A pemotongan dengan sumbu tegak, B sama menyatakan slope atau kemiringan garis regresi. Metode sebab akibat atau causal method atau korelasi dibagi menjadi 3, metode regresi dan korelasi. Metode ekonometri, metode input-output atau lebih dikenal sebagai sederhana dua berganda. Untuk menentukan metode mana yang akan dipakai untuk melakukan peramalan, ada 6 faktor utama yang harus diketahui untuk mengidentifikasikan teknik dan metode peramalan, yaitu 1. Horizon waktu, 2. Pola dari data, 3. Jenis dari model, 4. Biaya, 5. Ketepatan, 6. Fleksibilitas. Cara mengukur produktivitas. Ada banyak cara untuk mengukur produktivitas. Berikut merupakan cara mengukurnya. Perlu diketahui bahwa daftar ini tidak menyeluruh dan sangat bergantung pada jenis bidang tugas dalam pekerjaan. 1. Produktivitas penjualan atau sales. Cara paling logis untuk mengukur produktivitas adalah dengan penjualan. Pada akhirnya, penjualan adalah hal yang mengendalikan organisasi. Akan tetapi waspadalah, metode ini mungkin berhasil untuk karyawan front linear, seperti eksekusi penjualan yang pekerjaannya adalah untuk menghasilkan pemasukan. Akan tetapi menerapkan cara ini untuk staf pendukung seperti eksekutif IT mungkin akan menghambat produktivitas. Staf pendukung seharusnya tidak mungkin kendali akan penjualan. Target penjualan adalah yang paling sering digunakan, tetapi juga dapat menggunakan jumlah penjualan dalam jangka waktu tertentu, jumlah konsumen baru yang didapatkan, dan juga biaya per konsumen baru. 2. Profitabilitas. Waktu penjualan meningkatkan profitabilitas, yang keuntungan mungkin saja menurun. Hal ini dikarenakan biaya yang terus bertambah. Oleh karena itu, organisasi yang mengukur produktivitas penjualan harus juga mempertimbangkan untuk mengukur produktivitas dalam hal keuntungan. Produktivitas penjualan dapat diterapkan para individu, sementara profitabilitas dapat diterapkan untuk tim atau divisi.
Hal ini merupakan cara mengukur beberapa banyak yang bisa dicapai dengan sumber daya atau biaya minimal. Beberapa standar penilaian mencakup margin keuntungan atau profit margin, biaya per karyawan atau rasio pendapatan dengan biaya. Tiga, kuantitatif. Standar penilaian sering diterapkan untuk tugas relatif hanya membutuhkan keahlian minimal, seperti pengepakan, pembungkusan produk, pendistribusian voucher atau kupon kepada para konsumen, dan juga jumlah pengiriman produk yang dilakukan ke gudang atau para pelanggan. Akan tetapi, ada pengecualian. Cara ini juga bisa diterapkan untuk akademi dengan mengukur jumlah publikasi penelitian per tahun. Publikasi ditujukan untuk mengecekkan tingkat tinggi untuk para profesor, sehingga penilaian secara kualitas sudah terukur dengan sendirinya. 4. Kualitatif. Cara ini paling tepat diterapkan untuk para staf yang tugasnya sangat penting yang berkaitan. 4. Kualitatif. Cara yang paling tepat diterapkan untuk para staf yang tugasnya penting yang berkaitan dengan produk, jasa, dan dalam kasus tertentu operasional. Bagian penjaminan mutu tentu saja masuk ke dalam penilaian ini. Sama halnya dengan staf manufaktur dan insinyur yang merawat bagian mesin. Penilaian seperti jumlah kesalahan per jumlah output atau jumlah pelanggan yang puas per minggu atau bulan dapat diterapkan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan analisis dan perkiraan tingkat ketepatan atau akurasi dapat diterapkan untuk mengukur produktivitas. 5. Target manajemen atau manajemen objektif. Pengukuran produktivitas berdasarkan tujuan manajemen merupakan cara yang lebih rumit, dikarenakan cara ini membutuhkan lebih banyak strategi dan rencana untuk jangka waktu yang lebih panjang. Beberapa contoh misalnya, menurunkan biaya sampai 10% sebelum kurun waktu tertentu, memperluas bisnis ke wilayah geografi tertentu, dan meningkatkan kontribusi pendapatan dari suatu bisnis tertentu menjadi 15% dari 5%. Sekilas hal-hal tersebut terlihat pada hasil kerja yang menentukan penilaian kinerja atau perform appraisal. Akan tetapi, semakin tinggi tingkatan dalam hierarki organisasi, tugas dan cara mengukurnya akan menjadi semakin makro. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan? Mendorong produktivitas di tempat kerja merupakan tugas yang rumit dan tentunya akan sulit dibedakan dengan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas lebih berkaitan dengan peningkatan produktivitas melalui dorongan eksternal seperti langkah pencegahan negatif dan penerapan teknologi untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Mendorong produktivitas lebih merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pekerja. 1. Pengelompokan pekerja terbaik. Perusahaan-perusahaan top cenderung mengelompokkan karyawan terbaik untuk pekerjaan sama dalam proyek-proyek yang penting bagi perusahaan. Pertama, produktivitas didorong di area yang memiliki dampak paling besar bagi organisasi. Kedua, pekerja terbaik cenderung lebih kompetitif sehingga suatu lingkungan yang kompetitif pun terbaik dengan sendirinya, yang mendukung produktivitas secara positif. 2. Memberikan keuntungan dan penghargaan yang kreatif atau selain dalam bentuk uang. Bukan rahasia lagi bagi bahwa karyawan yang bahagia dan puas lebih produktif daripada mereka yang digaji tinggi. Oleh karenanya, dengan menyediakan keuntungan dan penghargaan yang kreatif, para pekerja akan dengan senang hati membalas kebaikan atau penghargaan yang akan diberikan perusahaan. 3. Menumbuhkan budaya perusahaan yang produktif. Cara lain adalah dengan menumbuhkan budaya kerja yang produktif dengan memilih dan merekrut pekerja terbaik yang sangat termotivasi. 3. Menumbuhkan budaya perusahaan yang produktif. Cara lain adalah dengan menumbuhkan budaya kerja yang produktif dengan memilih dan merekrut pekerja terbaik yang sangat termotivasi dan berpikiran objektif. Hal ini meningkatkan jumlah pekerja produktif di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang menghargai produktivitas. Mengukur produktivitas setidaknya sama pentingnya atau lebih penting dari peningkatan produktivitas. Pengukuran produktivitas yang akurat merupakan bentuk
dorongan atau dukungan bagi para pekerja dengan menyediakan target objektif dan dapat diukur. Mereka tahu bahwa mereka dinilai dengan adil dan hasil yang mereka tunjukkan pun sepadan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.